Hai, ketemu lagi kita sob. Ternyata pecinta SUV masih banyak sob. Banyak yang DM Mimin minta review SUV murah. Tapi jangan salah pilih sob. Murah itu pasti ada embel-embelnya. Entah rewelan, entah mobilnya kurang oke. Tapi kali ini jangan sujon dulu. Buat teman-teman yang pengen nyari SUV, kita pilih yang terbaik. Kalau nggak dapet yang nyaman dan gampang perawatannya, pastinya mobilnya gagahan keren sob. Pokoknya gaya nggak ketinggalan lah. Lumayan buat modal meluluhkan hati mertua. Biar para camer yakin sob kalau anaknya nanti diajak jalan. Biar kalau pas panas nggak kehujanan, dan kalau hujan nggak kepanasan. Ya nggak? Langsung aja sob, inilah referensi SUV nyaman termurah dengan harga 40 jutaan. Yang pertama, ada dari produknya Honda. Ada Honda CR-V tahun 2001. Brand Honda udah nggak diragukan lagi sob kalau bikin mobil. Kenyamanannya udah kejamin. Kayak sikap ente ke dia. Bikin nyaman, tapi habis itu ditinggalin. Fokus. Ini adalah generasi pertama dari Honda CR-V yang pertama kali dipasarkan di Indonesia tahun 2001. Ada dua varian yang ditawarkan waktu itu sob, yaitu varian 4x2 dan 4x4. Sampai saat ini, mobil ini masih banyak peminatnya sob, terutama yang berpenggerak 4x4. Tapi sayangnya, varian ini tergolong langka di Indonesia. Agak susah ya sob nyarinya, udah macam nyari jodoh aja. Tapi kali ini, kita bahas yang gampang dicari dulu aja lah sob, yang 4x2. Mobil ini membawa mesin berkode F20 1997cc, nggak nyampe 2000 ya sob. Kurang 3, 4 silinder, 16 katup SOHC, PGM-FI. PGM-FI? Kayak Supra ya. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 133 horsepower, dan torsinya 176 Nm. Dengan transmisi, cuma ada satu pilihan sob, yaitu Matic 4 percepatan. Nah, kalau ngomongin fiturnya udah nggak diragukan lagi. Udah ada power window, central door lock, dan window lock, electric mirror, power steering, bukan power steering ya, tilt steering, dual SRS airbag, sudah high adjuster di kursi drivernya, AC single blower dan pemanas suhu, dan ada armrest di baris kursi kedua. Nyaman kan? Kelebihannya adalah mesinnya tergolong bandel dan perawatannya cukup mudah. Tenaga mesinnya sangat mumpuni, akselerasinya responsif sob, bantingannya empuk, bahkan lebih empuk dari generasi setelahnya. Lapisan busa joknya juga empuk, kabinnya cukup lapang. Jadi, bisa ngangkut ibu-ibu tilik bulurah sob. Aduh, buteja. Tapi sob, mobil ini juga ada kekurangannya, yaitu kekedapan kabinnya nggak terlalu baik. Maklum, karena generasi pertama, suara bannya agak terdengar sob, masuk ke dalam kabin. Posisi tuas transmisinya agak aneh sob, apalagi bagi yang belum terbiasa. Kursi baris ketiga sangat sempit. Kalau bawa 3 orang, pasti untal-untalan ya sob. Maksud aneh, empet-empetan ya sob. Power window-nya rentan rusak, dan harga spare part-nya sangat mahal, tapi lumayan tahan lama. Nah, mobil ini konsumsi BBM-nya 1 liter bisa mencapai 7-8 km sob untuk dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa mencapai 10-11 km. Rada-rada boros ya sob, tapi standar lah untuk ukuran 2000 cc. Nah, untuk harga Honda CR-V tahun 2001 sekarang ada di sekitar 10 jutaan sob. Ngimpi. Canda sob, harganya di sekitar 45 jutaan. Dan untuk pajaknya sekitar 2,2 jutaan. Nomor 2 sob, nggak kalah menarik, ada Daihatsu Taruna tahun 99. Ini mobil 90-an yang OTW 2000-an ya sob. Karena mobil ini lahir pada tahun 99. Dirancang oleh Astra Daihatsu Motor dengan tema SUV perkotaan. Mobil ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe yang standar dan tipe yang long. Dan jika teman-teman melihat kompetisi off-road, maka teman-teman akan banyak melihat mobil ini beredar di jalanan. Karena mobil ini banyak dipakai orang untuk pecinta off-road. Karena harga mobilnya tidak terlalu morotin dan juga spare part-nya tidak terlalu mahal. Ngomongin masalah mesin, mobil ini menggendong mesin 1500cc yang bisa mengeluarkan tenaga 94 horsepower dan torsi 127 Nm. Untuk tipe bahan bakar masih menggunakan karbu ya sob untuk seri yang ini. Dan untuk transmisi hanya ada satu pilihan, yaitu manual 5 percepatan dengan sistem penggerak 2 roda RWD atau rear wheel drive. Keunggulannya, mobil ini memiliki ground clearance yang tinggi. Bodi rampingnya memudahkan manuver di jalan sempit, desain gagah dan elegan. Plat bodi tebal, harga terjangkau, harga jual stabil, spare part mudah dan relatif murah, dan perawatan juga mudah, dan tersedia banyak pilihan varian. Tapi untuk kelemahannya, mobil ini agak limbung ya sob, tenaga yang lumayan boyok, dan agak boros, khususnya untuk versi karburator.
respons setir lambat, delco-nya rentan terkena air karena posisinya di bawah karburator, mesin berisik, dan juga peredamannya agak kurang. Untuk BBM, 1 liter bisa mencapai 8 km dalam kota, dan juga untuk keluar kota bisa mencapai 1:10. Untuk harganya saat ini adalah di kisaran 35 hingga 50 jutaan, dan untuk pajaknya sekitar 1 jutaan. Lanjut nomor 3, ada Daihatsu Verosa J2 tahun 97. Dikala jayanya Dikala jayanya Daihatsu sering ngeluarin mobil-mobil keren sob. Sebelum akhirnya negara api menyerang. Ya, emang Toyota. Dan kemudian mereka produknya selalu jadi anak kembarannya Toyota sob. Jadi second layernya malah. Tapi nggak apa-apa, mobil ini nggak second layeran sob. Ini asli dari Daihatsu. Mobil Jeep dari Daihatsu ini mulai berkiprah di Indonesia tahun 93 dan kemudian berakhir tahun 99. Mobil ini bermesin bensin sob dan berpenggerak roda belakang. Kali ini kita akan bahas Verosa generasi terakhir J2 tahun 97 dengan bodi yang lebih berotot. Kita ke spesifikasinya sob. Mobil ini membawa mesin berkode HDC 1600cc 4 silinder 16 atop SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 94 horsepower dan torsinya 127 Nm. Untuk transmisi ada satu pilihan ya sob, yaitu manual 5 percepatan. Ini yang menarik sob, yaitu fiturnya. Walaupun mobil ini tua, tapi fiturnya lumayan loh. Udah ada power steering, power window, central door lock, AC single blower, audio single din. Lumayan kan? Standar lah untuk mobil tahun 90-an. Gak kayak LCGC sekarang sob, banyak disunat. Bahkan jendela aja pakai ngengkol. Ada. Kelebihan Daihatsu Verosa ini, tampilannya gagah, torsinya mesin cukup baik. Perawatannya tergolong mudah sob. Harga spare partnya relatif murah, kabin lebih lapang dari versi sebelumnya, dan suspensinya untuk generasi terakhir ini lebih nyaman dari generasi sebelumnya. Tapi kekurangannya, akses masuk ke kursi baris kedua agak susah. Fitur keselamatannya agak minim sob, dan mobil ini limbung di kecepatan tinggi. Suspensinya tergolong keras, walaupun yang ini udah lebih baik dari generasi sebelumnya. Ngomongin BBM, mobil ini 1 liternya bisa untuk mencapai 6-7 km sob untuk dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa mencapai 8-9 km. Menurut Mimin, untuk ukuran 1600cc mobil ini agak boros ya sob. Untuk harga Daihatsu Verosa G2 tahun 97 ada di sekitar 45 jutaan. Dan pajak per tahunnya, murah banget sob. Cuma 700 ribuan. And then, nomor 4, ada Opel Blazer LT 2002. Ini adalah salah satu mobil ikonik sob. Keren banget. Ibaratnya mobil ini adalah Pajero-nya tahun 90-an. Buat abang-abangan yang hobi disco, pasti familiar banget sama barunya mobil ini. Sampai sekarang pun, banyak banget anak muda yang modif mobil ini jadi lebih keren. Pertama kali datang di Indonesia mobil ini tahun 96 dengan nama Opel Blazer Montera dengan mesin 2,2 liter SOHC. Kemudian pada tahun 99 mobil ini membawa mesin 2,2 liter DOHC. Nah, mesin yang dibawa mobil ini adalah berkode GM Family 2 Z22XE 2198cc 4 silinder DOHC MPI dengan tenaga maksimal bisa mencapai 142 horsepower dan torsinya 205 Nm sob. Untuk transmisi cuma ada satu pilihan, yaitu manual 5 percepatan. Mobil ini fiturnya udah keren banget sob. Udah ada power window, central door lock, electric mirror, power steering, AC single blower dengan pengaturan lengkap, pemanas suhu, audio single din, ada konsol box berukuran besar, rem ABS, dan double set impact protection. Keren kan? Kelebihannya, harganya terjangkau sob untuk kelas SUV, bahkan tergolong murah. Desainnya gagah dan tangguh, mesinnya tergolong bandel, part bodinya sangat tebal, dan kaki-kakinya sangat kokoh. Bantingan suspensi sangat nyaman, dan kekedapan kabin tergolong bagus. Kabin dan bagasinya sangat lapang sob. Kalau si go tractor-nya lagi mogok, bisa ngangkut ibu-ibu tilik pakai ini sob. Butejo lagi. Dan selain itu, spare part orinya juga sangat awet. Tapi kekurangannya, mesin 2 liternya kurang bertenaga sob, karena bobot mobil ini sangat berat, akselerasinya jadi kurang responsif. Handlingnya limbung di kecepatan tinggi, radius putarnya gede banget sob, dan ketersediaan spare part olinya sedikit dan langka. Harga part orinya mahal banget, tapi tenang, masih bisa pakai part KW atau buatan lokal. AC dan view pumpnya rentan bermasalah, dan gak semua bengkel bisa ngerawat mobil ini sob. Nah, untuk konsumsi BBM, Opel Blazer ini 1 liternya bisa mencapai 6-7 km dalam kota, dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km. Untuk harga Opel Blazer tipe LT
tahun 2002. Sekarang ini harganya dimulai dari 35 jutaan sob. Murah kan? Dan pajaknya juga lumayan murah, yaitu 950 ribuan. Nomor 5, the last but not least, ada Ford Escape XLT 2,3 liter tahun 2003. Sebenarnya bukannya kita agak underestimate ya sob, tapi emang karena Ford gak semua daerah punya bengkel spesialis. Makanya kita jarang banget ngereferensiin mobil-mobil luaran Jepang. Bukannya maniak Jepang ya, tapi kita realistis aja lah. Takutnya kita referensiin mobil-mobil yang nyusahin sob nantinya. Oke. Tapi karena mobil ini lumayan dan sekiranya masih ada bengkel yang bisa ngerawat, makanya kita masukin ke referensi sob. Tapi teman-teman harus hati-hati ya untuk membeli. Harus bener-bener cari unitnya yang bagus. Oke, mobil ini pertama kali muncul di Indonesia tahun 2002. SUV ini datang dengan 3 pilihan, yaitu mesin Syntec 2000cc, Duratec 2300cc, dan Duratex 3000cc. Dan Duratex 3000cc V6. Dan ada juga yang variannya 4x4 sob, bermesin Duratex 3000cc V6. Ciri khasnya adalah warna bodinya udah two-tone sob. Tapi kali ini kita akan bahas yang bermesin Duratex 2300cc ya sob. Mesin yang dibawa mobil ini adalah Duratex 2298cc, 4 silinder 16 katup DOHC. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 155 horsepower sob. Dan torsinya bisa untuk mencapai 207 Nm. Dan mobil ini berpenggerak roda depan, transmisinya Matic 4 percepatan. Matic 2300cc. Kebayang nggak borosnya? Kita ngomongin fitur dulu sob. Kalau Ford sih nggak usah diragukan lagi ya. Mobil ini sudah punya rem ABS, power window, electric mirror, tilt steering, power steering, dual SRS airbag, AC single blower dengan pengaturan lengkap, dan ada pemanas suhunya. Ada double din, adanya konsol box dan armrest lebar, kemudian sudah ada separator bagasi dan antena radio otomatis. Gokil gak? Lengkap banget kan? Kelebihannya desainnya gagah dan timeless, mesinnya bandel dan bertenaga, akselerasi responsif untuk kelas SUV, bantingannya paling nyaman sob di kelasnya. Suara trafiknya teredam dengan baik, ruang kabinnya lapang, ruang bagasinya luas. Dan yang jadi poinnya, perawatannya nggak terlalu sulit, dan spare partnya masih cukup mudah didapat. Tapi kekurangannya, mobil ini kurang tangguh saat melewati genangan air. Tapi siapa juga yang melewati banjir ya. Suara mesin dan peredaman masih masuk ke kabin. Desainnya tua sob, transmisi maticnya masih menyatu dengan setir. Harga spare partnya tergolong mahal, tapi awet. Dan nggak banyak montir yang benar-benar bisa ngerawat mobil ini. Walaupun masih ada ya. Nah, untuk BBM, mobil ini 1 liternya bisa untuk mencapai 7-8 km dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km. Nggak boros-boros amat kan? Untuk harga Ford Escape tipe SLT 2300cc tahun 2003, sekarang ada di angka 50 jutaan sob. Dan pajaknya 2,2 jutaan. Nah, itulah tadi referensi-referensi mobil SUV yang murah meriah nan gagah, yang bisa jadi pilihan teman-teman untuk ngecengin calon pacar sob. Atau buat ngeyakinin calon mertua. Karena nyenengin wanita pakai mobil keren juga dapat pahala sob. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya doakan semua sehat selalu, aman dari corona, rezeki melimpah, panjang umur, dan sukses di dunia akhirat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan I'll be back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.